Saya Taskia, pada kesempatan kali ini akan mendemonstrasikan mengenai penggunaan beberapa fitur ACL pada tahap expenditure cycle, yaitu mengenai test of control dan substantive testnya pada pelaksanaan audit expenditure cycle. Pada kesempatan ini atau pembahasan kali ini, karena keterbatasan data yang dimiliki, maka untuk melakukan demonstrasi fitur-fitur ACL, di sini saya menggunakan data dari Metaphor Corporation. Di sini ada beberapa data yang dapat saya gunakan. Untuk yang pertama mengenai test of control, di sini ada beberapa tes yang dapat dilakukan dan ACL menyediakan beberapa beragam fitur yang dapat digunakan. Untuk seperti contohnya pada input control, ada batch control. Di sini kita bisa lihat, kita bisa buka tabel transaction April, kemudian kita bisa lakukan analyze, kemudian kita bisa menghitung beberapa record yang sudah tercatat pada data transaction April. Di sini sudah kita lihat 281 record. Kemudian kita juga bisa melakukan analyze mengenai total field-nya. Di sini ada field amount yang bisa kita total. Nanti muncul ada total amount-nya. Kemudian bisa lakukan analyze statistical. Di sini ada profile. Ada amount yang bisa kita analisis. Di sini keluar hasil analisisnya ada total value, kemudian ada minimum value-nya, kemudian ada maximum value dari amount dari transaction April-nya. Kemudian untuk bisa juga kita melakukan mengenai employee yang melakukan employee authorized. Di sini misal kita ambil contoh mengenai transaction April unacceptable. Baik, transaction April. Di sini misal kita contoh menggunakan data pada transaksi April. Di sini kita bisa lakukan real tables, misalnya seperti itu. Di sini nanti muncul, kita dapat menghubungkan atau merelatable-kan antara tabel transaksi April dengan employee department yang berhubungan misalnya tentang card number-nya. Kemudian di sini bisa kita lihat, kemudian add column. Di sini kita bisa masukkan misal department number atau department name-nya. Kemudian kita oke, nanti akan muncul di sini mana-mana bagian mana saja atau employee mana saja yang melakukan transaksi yang unacceptable. Kemudian selanjutnya mengenai substantive test-nya. Untuk yang pertama, substantive test-nya di sini kita ada beberapa yang dapat dilakukan menggunakan SQL. Di sini ada mengenai understanding data, di mana hal yang pertama kita lakukan untuk memahami sebuah data, yaitu kita dapat melakukan verifikasi data. Sebelum verifikasi data mengenai data yang akan kita gunakan atau analisis, di mana dengan verifikasi tersebut dapat memastikan bahwa data yang akan kita gunakan itu benar-benar data yang benar sehingga mampu menghasilkan output hasil analisis atau audit yang lebih baik lagi. Di mana pada awalnya untuk menginput data sebelumnya, untuk menginput data dari database atau raw data untuk ke data SQL itu kita bisa menggunakan fitur file, kemudian new, kemudian table, nanti akan muncul data definition wizard seperti ini. Nanti kita akan pilih data mana yang akan kita gunakan atau yang akan kita analisis. Setelah datanya kita masukkan, sudah masuk ke dalam ACL ini, kemudian kita lakukan verifikasi atau verify. Di sini seperti bisa ada pilih verify, kemudian verify fields, add all, contohnya. Oke. Di sini sudah validity error zero data validity error, berarti data yang sudah kita input di awal itu sudah valid dan maka kita bisa lanjutkan analisis selanjutnya. Kemudian selanjutnya kita bisa di sini ada testing accuracy dan completeness assertion, di mana kita bisa yang pertama melakukan review dari disbursement vouchers for unusual trends and exception, di mana kita bisa melakukan review mengenai voucher atau data yang tidak wajar atau tidak normal, tidak sewajarnya ada seharusnya. Seperti itu. Di sini kita misal bisa menggunakan, kita buka tabel transaction April-nya, kemudian misal contoh kita bisa menggunakan certify. Di sini akan kita diminta untuk memilih. Di sini contohnya ada amount, kemudian kita masukkan minimum dan maksimum nilai. Untuk mengetahui minimum dan maksimum nilainya, kita bisa melakukan sort
quick sort. Di sini misal contoh, saya akan melakukan quick sort descending, maka akan otomatis melakukan sortir dari data yang memiliki jumlah tertinggi hingga yang terendah, atau bisa melakukan quick sort ascending, di mana data akan secara otomatis mensortir dari yang terendah hingga yang tertinggi maksud saya. Kemudian di sini kita bisa melakukan classify, analyze, kita bisa melakukan classify, di sini ada amount, kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan card name atau customer number. Misal customer number, kita klik OK, maka akan muncul di sini ada customer number-nya, dan ada amount atau jumlah yang dilakukan per customer number. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan, di sini ada review for accurate invoice price di sini, yang bisa kita gunakan, misal contoh fitur dari ACL ini bisa kita gunakan yaitu join table. Di sini kita akan melakukan join table mengenai purchase order file dan disbursement file. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa karena keterbatasan data, di sini saya menggunakan Metaphor Corporation data transaction-nya. Di sini kita bisa contohnya menggunakan data unacceptable codes, bisa kita lakukan join table, join table. Di sini kita bisa pilih secondary table-nya, misal acceptable codes, kemudian primary case-nya itu mengenai code unacceptable, kemudian bagian primary fields-nya kita bisa menggunakan codes dan description, untuk secondary-nya kita menggunakan codes acceptable, kemudian present secondary table. Untuk more-nya pastikan match primary record, kemudian OK. Kemudian OK, nanti akan muncul seperti ini. Mohon maaf, seperti ini. Akan muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya testing yang bisa kita lakukan, di sini kita dapat melakukan pengujian mengenai completeness, existence, and right and obligation assertion, di mana kita bisa melakukan analisis mengenai searching for unrecorded liabilities, di mana fitur fitur yang dapat digunakan SEL, seperti contohnya di sini ada join table, di mana akan menjoin tablekan disbursement voucher dan receiving report files. Seperti yang sudah dijelaskan, misal kita bisa pilih data, kemudian join table, kita masukkan secondary table-nya apa, kemudian primary case-nya apa, nanti akan muncul table-nya seperti ini. Kemudian bisa searching for unauthorized disbursement voucher, maksud saya, kita bisa melakukan join table. Di sini kita bisa memilih disbursement voucher files sebagai primary filesnya dan receiving report sebagai secondary filesnya. Misal berarti di sini nanti data join table untuk primary case-nya kita bisa primary filesnya itu bisa disbursement voucher, kemudian untuk secondary filesnya itu menggunakan receiving report seperti itu. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melakukan review for multiple checks to vendor. Di sini kita bisa menggunakan fitur dari SEL yaitu analyze pada look for duplicate. Di sini kita bisa lihat misal analyze look for duplicate. Di sini look for duplicates, misal saya akan menganalisis mengenai card number, kemudian oke. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk data di sini, untuk transaksi April, mengenai card number-nya, di sini ada 87 duplicate yang terdeteksi. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya kita bisa juga melakukan analisis pada audit payroll sama related account. Di sini kita juga bisa melakukan duplicate atau stratify. Maksud saya stratify. Misal seperti tadi kita membuka tabel transaction April, kemudian kita stratify. Di sini amount, kemudian akan muncul minimum maksimum nilainya, kemudian kita klik OK, nanti akan terstratifikasi.
Dimana seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwa untuk menstratifikasinya, untuk mencari nilai minimum dan maksimumnya kita bisa menggunakan tadi quicksort ascending maupun descending. Kalau descending akan secara otomatis mensortir dari jumlah terbesar hingga terendah, kemudian untuk quicksort ascending akan mensortir dari jumlah terendah hingga ke jumlah tertinggi. Seperti itu. Baik, kemudian untuk demonstrasi pada penggunaan fitur ACL pada expenditure cycle, sekian dari saya dan terima kasih.